Selamat pagi semuanya, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya ingin memulai diskusi kita pagi ini dalam rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh tim Ignite dan Palo Alto untuk menjelaskan sedikit mengenai pentingnya security logs atau pentingnya pencatatan atau sistem IT. Penekanan yang ingin saya sampaikan pada diskusi saya kali ini adalah untuk memastikan bahwa catatan tersebut atau sistem log tersebut memang memberikan nilai tambah, bermanfaat, memberikan nilai tambah, dan yang lebih penting lagi, dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah apabila terjadi insiden atau hal-hal lain yang sifatnya mencurigakan, yang bersifat seperti anomali, dan ingin kita pastikan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan telah terjadi. Aspek security logs yang ingin saya jelaskan ini nantinya juga akan terkait dengan bahasan yang akan disampaikan oleh pembicara setelah saya, khususnya terkait dengan peran digital forensics itu untuk menyelesaikan masalah, khususnya terkait dengan terjadinya suatu insiden, dan bagaimana supaya proses digital forensiknya sendiri bisa efektif, bisa langsung, bisa dengan cepat menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi saya ingin memulai diskusi saya dengan sedikit membahas apa itu sistem logs ya, dan kenapa sistem logs itu digunakan. Jadi kalau sekarang kita tanya kenapa kita menyimpan ya, menyatat, mengaktifasikan fitur atau fungsi log. Ada beberapa jawaban yang semuanya benar sebenarnya. Jadi ada jawaban yang menyatakan bahwa sistem log tersebut memang diperlukan bagi pengelola sistem, bagi penanggung jawab sistem, untuk memahami apa yang terjadi apabila muncul suatu gangguan. Sehingga dan bisa dicari akar masalahnya sehingga gangguan tadi bisa segera diselesaikan atau segera diatasi. Ada juga yang menjawab bahwa keberadaan sistem logs ini terkait dengan kepatuhan terhadap suatu proses audit, kepatuhan terhadap suatu standar, suatu persyaratan, suatu peraturan yang harus dipatuhi, ya, di mana keberadaan sistem log itu mungkin menjadi bagian dari proses pemeriksaan pada saat suatu perusahaan itu sedang diperiksa atau sedang diaudit. Di sisi lain, sistem logs ini juga penting untuk digunakan sebagai bagian dari komponen, bagian dari building blocks ya, adanya suatu mekanisme keamanan yang diterapkan, menjadi building blocks dari suatu itu sendiri. Dan yang lebih penting lagi, sistem logs ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pendekatan strategi ya, teknik, metode digital forensiknya sendiri. Nah, sekarang kita perlu perhatikan apakah ada perbedaan antara ketiga jawaban yang sudah saya sampaikan. Kalau kita lihat yang pertama, sistem logs itu mungkin digunakan oleh tim IT operation untuk keperluan troubleshooting ya, menyelesaikan masalah. Mungkin bagi pihak administrator sistem atau penanggung jawab sistem, data yang dia perlukan itu adalah data-data terkait kinerja sistem, data-data terkait perilaku ya sistem tersebut sebelum terjadinya gangguan, sebelum terjadinya masalah misalnya. Sehingga dia bisa memahami apakah ada komponen atau bagian dari sistem tersebut yang mulai menampilkan, mulai menunjukkan indikasi gangguan, sehingga dia bisa lebih cepat mengidentifikasi bagian mana dari sistem tersebut yang perlu segera diperbaiki dalam hal ini. Sistem logs itu diperlukan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan. Mungkin sistem lognya sendiri pendekatannya adalah sekedar ada gitu ya, bahwa ada sistem logs yang
diaktifasikan, ada yang disimpan gitu ya. Tetapi mungkin pemahaman tentang apa yang disimpan atau apa yang dicatat dalam sistem log tersebut dan sistem apa saja yang harus memiliki sistem logs mungkin belum menjadi perhatian penuh pada proses audit. Jadi ini sifatnya mungkin sekedar ada atau tidak gitu ya. Dan apakah sistem-sistem tertentu yang mungkin lebih penting, sensitivitasnya lebih tinggi sensitivitasnya dibanding sistem yang lain, memang sudah memiliki log. Kemudian mungkin ada persyaratan lebih lanjut terkait berapa lama log itu disimpan dan bagaimana proses untuk menyajikan kembali data yang ada di log tersebut apabila diperlukan, baik itu kaitannya dengan penyelesaian gangguan atau mungkin hal yang lebih serius lagi mungkin sebagai bagian dari penyelesaian satu proses hukum gitu sebagai bagian dari bahan bukti. Untuk jawaban yang terkait dengan security dan digital forensics ini sebenarnya yang lebih mendasar karena apapun yang dicatat dalam sistem log tersebut harus bisa menjadi bagian dari strategi pengamanan informasi, yaitu data-data yang dicatat gitu ya harus bisa dipakai sebagai bagian dari proses deteksi, sebagai bagian dari proses analisa untuk menerapkan satu pendekatan korektif ya dalam rangka keamanan informasi. Nah, saya akan lebih menjelaskan khususnya aspek yang terakhir ini bahwa sistem log itu menjadi bagian atau komponen ya atau building blocks dari suatu arsitektur keamanan informasi. Kita perlu pahami bahwa setiap aktivitas pada infrastruktur TI dapat dicatat dan catatan tersebut direkam menggunakan satu mekanisme atau satu proses yang menggunakan sumber daya. Dan proses kerja yang panjang dan kompleks, termasuk apabila proses kerja tersebut melibatkan berbagai sistem ya, menggunakan jaringan dari berbagai segmen misalnya, keseluruhan proses ini yang sifatnya end-to-end, biasanya menghasilkan jumlah logs, jumlah sistem logs, dan volume rekaman yang besar, terutama apabila aktivitas ini sifatnya transaksional. Dalam keseluruhan proses kerja tadi, pastinya ada aktivitas pada titik-titik tertentu, pada tahapan suatu proses yang penting untuk diperhatikan. Mungkin titik tersebut atau tahapan tersebut terkait dengan pengambilan keputusan, ya. Memberikan satu proses approval, memilih suatu angka yang mana apabila pilihannya salah gitu ya, akan mengakibatkan permasalahan di proses-proses selanjutnya. Nah, karena tahapan atau titik ini menjadi penting, bisa saja proses atau aktivitas yang terkait dengan hal-hal yang terjadi di titik tersebut bisa saja disalahgunakan atau dimanipulasi supaya proses selanjutnya memang bisa dimanipulasi juga. Gitu. Dan hal ini bisa saja mengakibatkan suatu insiden besar. Misal, apabila ada suatu proses transaksi kemudian melibatkan satu dengan satu mekanisme pembayaran, jumlah angka rupiah dalam hal ini mungkin yang ditransaksikan. Nah, apabila proses tadi kemudian dimanipulasi, bisa saja misalnya angka yang ditransaksikan seharusnya 100.000 rupiah, tapi karena dimanipulasi di dalam suatu sistem, angka tersebut berubah menjadi 1 juta rupiah misalnya. Nah, perubahan ini harus bisa dideteksi. Mungkin dideteksinya tidak pada sistem yang sedang digunakan, tapi bisa jadi mungkin atau bisa jadi proses deteksi tersebut dilakukan. Sayangnya banyak pemilik sistem atau malah pemilik atau penanggung jawab proses bisnis yang kemudian diotomasi melalui sistem untuk mengidentifikasi titik-titik mana saja, tahapan-tahapan mana saja dalam satu proses bisnis yang penting untuk dicatat, penting untuk direkam. Karena informasi ini mungkin tidak tersampaikan kepada perancang sistem aplikasinya, tidak tersampaikan kepada administrator infrastruktur TI-nya, tidak lengkap. Artinya sistem logs yang disimpan, yang diaktifasi,
tetap mencatat berbagai parameter, berbagai karakteristik dari aplikasi tersebut, ya, aplikasi tersebut, tetapi mungkin tidak mencatat hal-hal yang lebih spesifik, yaitu aktivitas terkait titik-titik tertentu atau tahapan tertentu dalam proses bisnis yang tadi sifatnya sensitif. Karena pencatatan ini tidak terjadi, bisa saja jadi sulit untuk dianalisa karena data-data terkait dengan hal-hal yang penting tadi tidak ditemukan dalam sistem lognya. Nah, yang menjadi lebih rumit dalam beberapa waktu terakhir ini adalah kalau kita lihat berbagai teknik peretasan, ya, sekarang ini banyak digunakan oleh para pelaku kejahatan, teknik maupun metodologinya sudah jauh lebih kompleks, sehingga cara mereka melakukan peretasan, ya, strategi mereka menerapkan peretasannya sendiri menjadi sangat rumit, sehingga untuk mendeteksi proses peretasan tadi, kita harus memastikan bahwa semua data yang kita miliki terkait transaksi, terkait aktivitas infrastruktur TI kita, memang bisa menangkap, memang bisa memberikan informasi, insight terhadap terjadinya teknik peretasan tersebut. Di sisi lain, si para pelaku kejahatan ini, kalau memang mereka memiliki waktu yang panjang karena kebetulan mereka tidak terdeteksi setelah masuk ke dalam suatu infrastruktur TI, mereka biasanya juga akan mempelajari bagaimana setiap sistem itu dioperasikan, termasuk bagaimana sistem tadi dicatat aktivitasnya. Mereka akan berupaya untuk mencari sistem logs yang diaktifasikan. Mereka juga akan mempelajari apa yang ada di dalam sistem log tersebut, dan mereka akan berupaya untuk memastikan apabila mereka melakukan peretasan, jejak mereka itu tidak tercatat di sistem lognya. Kalau kebetulan sistem log tadi memang terlihat atau terdeteksi mencatat aktivitas mereka, mereka juga akan melakukan satu atau dua hal, misalnya bisa saja mereka menghapus keseluruhan log itu, atau yang lebih elegan, mereka mengubah pencatatan di log itu supaya aktivitas peretasan mereka tidak terdeteksi atau tidak bisa ditemukan pada saat sistem log tadi dianalisis. Nah, tentunya kalau kita melihat sebagai contoh yang sudah saya jelaskan barusan ini, kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan yang dapat kita lihat bersama di sini. Pertama, misalnya, apakah isi dari sistem log yang selama ini kita simpan dapat meruka ulang seluruh kejadian yang ingin dianalisis dengan tepat, dengan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa sistem log tadi memang dapat dipercaya bahwa apa yang tercatat dalam sistem log tersebut memang lengkap. Kita bisa mereka ulang seluruh proses yang terjadi dalam proses bisnis tadi, ya, seluruh proses transaksi tadi, dengan memastikan bahwa setiap hal yang dilaporkan oleh sistem log tadi, setiap hal yang dicatat oleh sistem log tadi, memang bisa dijamin validitasnya. Kemudian karena kita tadi kita sudah memahami bahwa untuk suatu proses transaksi yang kompleks bisa saja melibatkan banyak sistem dan tentu saja banyak logs, ya. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa mudah dan seberapa cepat untuk merangkai seluruh data rekaman tadi dari berbagai sistem log, ya, untuk kita memahami bagaimana suatu insiden itu terjadi. Kalau kita harus merangkai 10, 15, 20 log dengan yang berasal dari mungkin platform teknologi yang berbeda-beda, seberapa cepat kita bisa menggali, ya, dari berbagai log tadi, untuk informasinya ini kita gunakan merangkai analisis tadi. Dan tentu saja dari setiap log yang kita kumpulkan tadi, kita harus punya cara untuk memastikan bahwa datanya memang valid. Bahwa suatu kejadian yang direkam jam 9:15 pagi memang bisa dipastikan terjadi di pukul 9:15 pagi, misalnya. Kemudian untuk hal-hal yang sangat sensitif, proses transaksi yang sangat sensitif, apakah ada cara atau strategi lain untuk kita menggunakan dua sumber data yang berbeda, ya, sebagai pembanding bahwa hal yang sedang kita teliti ini memang bisa kita verifikasi menggunakan dua sumber daya yang berbeda. Jadi bisa jadi kita menggunakan dua rangkaian sistem logs, ya, dengan pencatatan yang berbeda, tetapi kedua sistem logs itu dapat kita pakai untuk merangkai proses yang sama,
mengkaji ulang, mereka ulang proses yang sama. Hal ini bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa apabila satu dari dua sumber informasi tadi kemudian bermasalah bisa saja pencatatannya salah gitu ya, terjadi error, atau memang pencatatannya sudah dimanipulasi. Sehingga kita bisa menemukan bahwa ada keanehan gitu, bahwa dua sistem log yang harusnya bisa merangkai. Nah, banyak perusahaan sekarang yang juga sudah melibatkan pihak ketiga dalam membantu mereka mengelola sistem logs ini terkait dengan pemantauan ya, monitoring performance sistemnya, monitoring adanya upaya peretasan gitu. Dan biasanya ini dilakukan di Network Operation Center atau Security Operation Center. Nah, yang mungkin sekarang masih banyak ditemukan adalah sistem-sistem yang digunakan dalam NOC atau SOC ini memang memberikan satu fitur yang cukup lengkap. Artinya selama semua sistem itu diimplementasikan dengan baik dan benar, ada beberapa pendekatan pemantauan yang sudah disiapkan. Jadi penggunanya tinggal mengaktifasikan proses pemantauan tadi, selama logs-nya memang sudah disiapkan dengan benar, banyak hal yang bisa langsung dipantau. Tetapi seringkali ada data-data tambahan yang tercatat dalam logs itu yang memang tidak digunakan oleh sistem pemantauan tadi. Sehingga si penanggung jawab SOC tadi memang harus menyusun sendiri, ya, merangkai, merumuskan satu proses analisis sendiri untuk memanfaatkan data-data lain ya, yang tidak digunakan oleh sistem pemantauan tadi secara default. Artinya untuk hal-hal yang umum mereka pantau, mereka analisis, tetapi ada data-data lain yang mungkin tidak mereka gunakan. Padahal mungkin di dalam data-data tadi itu ada insight, ada informasi lain, informasi tambahan ya, informasi yang sangat unik yang menandakan bahwa ada sesuatu terjadi anomali atau mungkin ada indikasi bahwa karena tadi ya kita berbicara tentang banyaknya sistem yang harus di-log gitu dengan platform teknologi yang mungkin mereknya berbeda-beda, isi lognya pun belum tentu standar. Artinya isi lognya pun bisa jadi dikustomisasi sesuai dengan keperluan penanggung jawab sistemnya. Dari berbagai perbedaan, berbagai informasi ini, mau tidak mau kita harus memelihara satu catatan, satu dokumentasi untuk memastikan bahwa semua sistem log yang sekarang kita kelola ini bisa segera dipahami, terutama apabila ada pergantian log, penggantinya belum tentu. Nah, untuk seluruh sistem logs dengan data-data yang aneh, misalnya ya, bisa jadi satu sistem log kemudian mencatat berbagai data-data yang sifatnya aneh. Mungkin karena sekarang ini sedang dalam masa pandemi, mungkin saya menggunakan padanan bahwa tubuh kita biasanya, antibodi yang ada dalam tubuh kita biasanya muncul ya, pada saat tubuh kita mendeteksi adanya hal yang aneh gitu masuk ke dalam tubuh kita. Dan hal aneh ini sama dengan data-data yang sifatnya anomali yang ada di sistem log. Dan kalau kita tidak bisa memanfaatkan data-data yang aneh tadi, sebagaimana antibodi memanfaatkan informasi tentang bakteri, kuman, ya, virus, dan lain sebagainya masuk dalam tubuh kita, data-data tersebut justru mungkin tidak akan terdeteksi, tidak akan bermanfaat sama sekali sampai saat terjadi insiden. Ini penting, bagaimana aspek pemeliharaannya. Jadi kita perlu bertanya bagaimana sistem log ini sekarang kita simpan dan kita amankan. Berapa banyak sih salinan sistem log yang harus disimpan? Apakah cukup dengan kita menerapkan satu mekanisme automatic backup dengan mirroring misalnya? Kita mau punya dua network storage yang besar, setiap sistem log kita simpan di sana, kemudian kita replikasi. Apakah cukup? Belum tentu mungkin kalau memang yang diserang adalah keberadaan platform yang menyimpan sistem logs-nya, bisa jadi sistem utama maupun backup-nya pun menjadi korban dari serangan tadi. Kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengamanannya? Seringkali pada saat perusahaan melibatkan pihak ketiga sebagaimana security service, biasanya justru pihak ketiga ini yang diminta bantuan untuk mengelola seluruh sistem logs-nya. Artinya seluruh sistem logs-nya itu dikelola secara utuh, secara penuh oleh pihak ketiganya. Nah, bagaimana kemudian kalau memang risikonya justru muncul dari pihak ketiga tadi? Perusahaan tiba-tiba tidak punya akses sama sekali ke dalam sistem logs yang harusnya bisa mereka pakai ya untuk menyelesaikan insiden.
Kemudian bagaimana mengamankan sistem logs dari administrator sistem yang punya kuasa penuh terhadap keberadaan sistem log tadi. Mungkin untuk memastikan bahwa sistem log tersebut memang tetap bisa diandalkan walaupun misalnya administrator sistem ini memang terlibat dalam proses kejahatan tadi. Kemudian kapan terakhir kali sistem logs yang saat ini kita gunakan itu kita periksa, kita kaji ulang. Kita pahami isinya, apakah memang isinya tadi memang merefleksikan seluruh perubahan sistem yang terjadi sejak terakhir kali atau sejak pertama kali sistem logs itu diaktifasi. Kadang setelah terjadi perubahan sistem, lognya pun kita pahami karena seluruh perubahan sistem mungkin isi lognya sekarang sama sekali tidak kita pahami karena terjadi banyak sekali perubahan dalam sistem. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa kita harus melakukan satu proses simulasi terkait dengan kesiapan kita menghadapi insiden atau bencana, seringkali perubahan uji coba disaster recovery planning atau BCP tadi yang melibatkan pemindahan sistem aplikasi, ya, mensimulasikan adanya penyerangan, mensimulasikan adanya kesalahan pada sistem aplikasi, fokusnya itu adalah mengembalikan layanan dan mengembalikan fungsi. Tapi seringkali penanggung jawab proses uji coba atau simulasi ini lupa untuk memeriksa apakah sistem logs yang muncul, ya, data-data yang dicatat yang muncul pada saat dilakukan simulasi tadi memang mencatat hal-hal yang bisa mereka ulang seluruh proses insiden yang sedang disimulasikan tadi. Dan ini juga menjadi satu kesempatan yang baik untuk memeriksa ulang apakah seluruh sistem log yang nantinya akan digunakan dalam proses analisa dan penyelesaian insiden memang dalam kondisi siap untuk dipakai. Intinya adalah bahwa proses dan teknik forensik digital akan jauh lebih efektif apabila pihak perusahaan memiliki rekaman sistem log yang valid, terjaga keutuhan. Itu disiapkan satu proses yang terotomasi, setiap kali sistem log itu akan disimpan, ya, akan ada proses penandatanganan dengan menggunakan tanda tangan elektronik, akan dienkripsi misalnya dengan sertifikat digital yang dibuat khusus oleh perusahaan untuk mengamankan log. Jadi sertifikat digital itu bukan sertifikat yang dibuat oleh perseorangan, ya, bukan sertifikat digitalnya seorang administrator sistem, tetapi memang disiapkan secara khusus untuk mengamankan sistem log tadi. Dan kemudian yang terakhir bahwa pemeliharaan dan pengamanan sistem log ini harus menjadi bagian yang dari proses yang sifatnya rutin. Bisa jadi setiap bulan, bisa jadi setiap kuartal, gitu. Apalagi kalau sistemnya banyak, bisa jadi kita harus menyusun jadwal. Setiap bulan kita memeriksa sistem log dari bagian infrastruktur kita yang berbeda. Jadi dalam 1 tahun berjalan, bisa saja kita memeriksa seluruh sistem log yang ada dengan menjadwal setiap bulan kita memeriksa bagian-bagian sistem yang berbeda. Jadi itu yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana kita memberlakukan sistem log dan memastikan bahwa sistem log tadi memang bermanfaat bagi kita pada saat kita ingin menggunakan data-data yang disimpan atau data-data yang direkam dalam sistem log tadi sebagai bagian dari proses penyelesaian insiden yang mungkin akan meningkatkan proses digital forensik. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada pihak panitia. Untuk sementara saya kembalikan ke panitia untuk acara selanjutnya. Terima kasih semuanya.